Iya, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi KHD atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, maka akan membantu kita untuk mewujudkan visi dan misi dari sekolah dan juga visi dan misi dari diri kita sendiri sebagai seorang guru. Budaya positif yang berpihak pada murid dan bagaimana membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Jadi dalam upaya membangun budaya positif, kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan lingkungan yang positif, dan kita diajak akan melakukan refleksi atas penerapan disiplin yang dilakukan selama ini. Contohnya, bagaimana strategi kita dalam praktik disiplin di sekolah. Kemudian yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh mampu mengontrol murid-murid itu atau hanya sebuah ilusi semata. Kemudian yang ketiga, apakah kita selama ini sungguh-sungguh menjalankan disiplin atau kita melakukan sebuah hukuman. Jadi membangun budaya positif menuntut kita untuk memikirkan kembali kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas, serta strategi apa yang perlu diterapkan yang berpihak pada murid. Selanjutnya kita akan diajar mengeksplorasi suatu posisi dalam penerapan disiplin yang dinamakan manajer, serta bagaimana seorang manajer menjalankan pendekatan disiplin yang dinamakan restitusi. Di sini kita akan mendalami bagaimana pendekatan restitusi fokus untuk mengembangkan motivasi intrinsik pada murid yang selanjutnya dapat menumbuhkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Ya, Bapak Ibu yang saya banggakan, jadi sebagai pendidik kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur, dan kita juga harus bisa memastikan bahwa tanah tempat di mana tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Jadi seperti yang sering kita belajar atau kita baca-baca, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hal ini kita diibaratkan sebagai petani tadi seorang guru. Kita punya tanggung jawab sebagai seorang guru atau seorang pendidik, yang mana pada misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Kita menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya. Saya singkat sedikit mengenai budaya positif, tapi ada konsep inti atau ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan dalam membahas tentang budaya positif. Jadi di sini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu disiplin positif, kemudian yang kedua posisi kontrol guru, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia, kemudian yang keempat keyakinan kelas, kemudian yang kelima segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi sempat saya sampaikan tadi di awal penjelasan singkat yang tadi. Kemudian ya Bapak Ibu, untuk tidak membuang waktu, kita akan masuk pada penjelasan pertama tentang disiplin positif. Ya Bapak Ibu, tentang disiplin positif yang pertama kita harus bisa mengetahui apa itu disiplin. Jadi Bapak Ibu, di situ disiplin menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Kemudian untuk menjadi seorang murid atau
pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Belajar tentang disiplin juga dibuka dengan hukuman, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman, justru adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu hukuman itu tidak boleh dilakukan waktu itu. Jadi dalam belajar tentang budaya positif itu diharuskan agar kita sebagai para pendidik, sebagai guru itu tidak boleh melakukan hukuman. Nah, dan kalau melakukan hukuman itu harus di akhir sekali jika memang tidak ada perubahan pada kesehatan itu. Ya, waktu itu tujuan dari disiplin positif itu sendiri adalah menanamkan motivasi pada murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan selanjutnya ketika murid-murid kita sudah memiliki motivasi tersebut, maka mereka akan memiliki motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka percaya atau mereka hargai. Ya. Bapak Ibu yang saya banggakan, Dian Gosen dalam bukunya Restorasi 10 Disiplin menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar sedikit penjelasan bahwa apa itu yang dimaksudkan dengan disiplin dan apa harapan dan tujuan dari disiplin. Yang kedua, kita akan belajar sedikit tentang posisi kontrol. Ya. Di sini masih lagi tentang Dian Gosen. Dian Gosen dia mengatakan bahwa ada 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Yang pertama, guru itu dia sebagai penghukum. Nah, sebagai seorang penghukum dapat menggunakan hukum fisik dan hukum verbal. Dan itu nyata untuk katong tuh kayak gitu. Iya. Jadi katong ini kadang kalau sudah memposisikan diri sebagai seorang penghukum, kadang katong cubit, kadang katong tangkap, kadang katong kata-kata keras. Kita akan kata bagaimana. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang guru dalam posisi membuat orang merasa bersalah. Di sini dia agak sedikit bersebelahan dengan penghukum. Di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan dan membuat siswa menjadi tidak nyaman, merasa bersalah dan merendahkan. Tapi di sini juga siswa akan merasa tertekan Bapak Ibu karena guru merasa bersalah. Jangan dengan sebuah tekanan. Kemudian yang ketiga, sebagai seorang teman, posisi guru sebagai seorang teman. Nah, dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan juga negatif. Nah, positif itu berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Tapi ada posisi negatifnya, itu dampak negatifnya itu di sini kalau guru sudah menjadi teman, tapi saat kalau siswa mengalami masalah dan ketika kita tidak bisa membantu, di situ siswa akan merasa kecewa. Nah, selanjutnya itu posisi guru sebagai mentor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Jadi di sini kebanyakan kita pantau siswa itu dengan teman-teman mulai dari baju, datang terlambat, dan teman-teman lain seperti kemarin kita bahas tentang kita punya presentasi dalam kesan-kesannya berupa menurut. Kemudian terakhir itu Bapak Ibu manajer. Posisi guru yang terakhir adalah manajer. Manajer merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, di sini guru mengajak siswa untuk menganalisis kebutuhan diri dan kebutuhan orang lain. Yang paling terpenting adalah sebagai manajer
berase dalam choice theory mendapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Itu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, di sini dalam hal ini kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari si kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan-kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten. Bentukan keyakinan kelas sendiri ada terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada keyakinan yang lebih rinci dan nyata. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua anggota kelas. Terbagi 3 sampai 7. Kemudian keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Kemudian semua anggota kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Dan semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kita harus memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di atas kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, dan di situ kita harus bisa mampu untuk mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi contohnya, jangan berlari di kelas menjadi berjalan di kelas. Kenapa jangan berlari di kelas? Karena jalan itu merupakan sebuah larangan, sebuah kata misalnya. Tapi kalau berjalan di kelas itu sesuatu yang positif, jalan saja sebuah berlari. Oke. Kemudian yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Tadi contoh Bapak Ibu saling berjalan di kelas, kemudian mendengarkan guru, datang tepat waktu, atau dan 3 hal ini, berjalan di kelas, mendengar guru, dan datang tepat waktu, bisa disarikan atau bisa dijadikan satu saja, menjadi satu kalimat saja menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Nah, keyakinan-keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu meninjau ulang kembali keyakinan kelas secara bersama-sama. Kemudian hendaknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Yang tadi kita bilang Bapak Ibu 3 sampai 7 atau bisa 8, bisa 10 juga, tapi sebelum banyak sehingga siswa mampu untuk ingat. Kemudian yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Dalam hal ini guru yang membuat dan juga siswa. Jadi Bapak Ibu untuk keyakinan kelas ini bisa bermata berjalan buat, bisa bebas buat. Kemudian terakhir, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Ya, Bapak Ibu, yang paling menantang adalah segitiga restitusi. Jadi ini Bapak Ibu gambar dari segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi ini dibagi menjadi 3 sisi. Ada menstabilkan identitas, kemudian ada menanyakan keyakinan, kemudian ada validasi tindakan yang salah. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat ada beberapa pertanyaan dari tiap-tiap sisi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjelaskan tentang sisi-sisi dari segitiga restitusi. Ya,
Jadi yang seperti tadi kita sampaikan bahwa segitiga ini dia mempunyai 3 sisi, segitiga restitusi. Tadi dia mempunyai 3 sisi. Nah, sisi yang pertama adalah sisi menstabilkan identitas. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang contohnya yang dapat digunakan pada anak itu yaitu satu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang ketiga, kita bisa menyelesaikannya. Kemudian mungkin Bapak Ibu bisa membuat kalimat yang lebih baik lagi supaya anak itu dia tidak merasa bersalah. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Nah, dengan kalimat ini mungkin Bapak Ibu anak itu dia sudah tidak tertekan dengan perbuatan yang dilakukan, tapi dia merasa bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian pendidikan itu sifatnya hakiki bagi manusia sepanjang peradabannya. Seiring perubahan zaman dan berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan lahir dan batin manusia sehingga tidak tergantung kepada orang lain, tetapi akan bergantung pada dirinya sendiri. Ya Bapak Ibu, sekian dan terima kasih. Saya punya penjelasan tentang budaya positif di saat ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Iya. Ada. Iya, untuk sebelumnya mungkin ada satu ice breaking dulu dan minta Ibu Ayu untuk mewakili kita dalam ice breaking. Pertama-tama saya sangat mengapresiasi atas paparan budaya positif yang sudah Ibu lakukan. Di sini saya ingin bertanya, adakah hal-hal yang menarik di luar dugaan Ibu setelah Ibu belajar tentang materi budaya positif ini? Ya, terima kasih Bu Ayu. Ibu yang masih bertanya minta maaf kita langsung jawab ya. Iya. Ibu Ayu, sebenarnya hal yang kita dapat dari pembelajaran budaya positif ini sangat menarik karena kita dengan anak-anak punya karakter kita untuk anak-anak itu adalah jahat. Jadi biasanya itu kita sebagai kita memposisikan diri sebagai guru yang membuat kita merasa bersalah, sebagai penghukum. Kadang kita jauh dari teman dan media. Kadang itu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah ini itu bisa dihitung. Tapi yang seringnya kita sebagai penghukum, kalau satu langsung kita digigit. Tapi ketika kita dapat materi ini Bapak Ibu, kita benar-benar kita harus bisa menahan diri. Kita harus bisa benar-benar kontrol kita sendiri. Kita harus dari kelima hal tadi itu kita harus posisi kontrol kita harus benar-benar menjadikan diri itu sebagai yang gimana. Karena kita paling takut itu kalau kita ada di posisi teman juga, karena ada dia punya dampak positif dan negatif. Mungkin kita bisa lebih mengontrol diri untuk menjadi manajer. Yang kita menjadi sebagai manajer. Jadi hal yang paling menarik yang kita dapat dari gabungan itu benar-benar sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang pendidik sebagai guru itu benar-benar harus bisa mengontrol emosi. Ya, ini itu. Baik, terima kasih. Masih ada. Iya, tadi Bu Isi memberikan penjelasan lebih banyak di sekolah ya. Iya. Jadi ini saya ingin tahu saja kenapa sampai budaya positif itu harus tercipta atau
bagaimana pentingnya di mana, sehingga suasana itu harus dihadirkan di sekolah, di lingkungan kelas dan Iya, terima kasih Ibu Yanti. Mungkin yang bisa saya jelaskan di sini adalah kenapa budaya positif itu harus ada di sekolah, Bapak Ibu. Budaya positif ini harus ada. Kenapa? Karena ketika dia ada, kondisi sekolah ini akan tetap aman, akan tetap nyaman, pembelajaran akan menyenangkan. Nah, bagaimana tadi saya jelaskan bahwa budaya positif ini dia bisa diwujudkan dalam apa, Bapak Ibu? Nah, hal yang harus kita lakukan itu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas juga akan membuat siswa memiliki budaya yang harus mereka tanamkan dalam jangka waktu pendek, tetapi dalam jangka waktu panjang itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang harus dilakukan lewat kepribadian siswa. Nah, jadi ketika contoh bicarakan yang waktu itu, contoh keyakinan kelas harus akan di kelas setiap waktu tepat waktu di kelas. Nah, ketika kita selalu tepat waktu di kelas, kita butuh belajar ada proses pembelajarannya itu akan berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak ada kesepakatan kelas, tentunya belum datang sesuai punya keinginan saja. Jadi kalau sementara belajar, ada anak yang sudah mau memahami, tiba-tiba selamat pagi dulu permisi minta maaf itu kita berdatang. Langsung dulu itu kan sudah memboyakan konsentrasi dari itu. Ya mungkin seperti itu yang jadi memang sangat penting budaya positif atau suasana positif itu selalu ada di sekolah, karena itu dia memang membuat siswa itu dia nyaman untuk belajar. Mungkin seperti itu. Mungkin ada lagi. Bapak Ibu ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya memberikan apresiasi penuh kepada Ibu Lucy. Ini adalah awal pertama kali saya untuk duduk bersama-sama dan diberikan sosialisasi terhadap budaya positif. Nah, di sini Ibu Lucy tadi menerangkan bahwa ada keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas di mana pertanyaan saya adalah kira-kira apa saja langkah-langkah dari pembentukan keyakinan kelas. Terima kasih Ibu. Tadi sebenarnya saya sudah menjelaskan tentang langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Jadi di situ Bapak Ibu Mutia, terima kasih. Kita juga sangat luar biasa karena dari sejak kita punya kegiatan dari pemerintah terkait dengan juga dari ini. Ya, jadi di situ ada 7 langkah. Di situ ada 7 langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu Bapak Ibu, kita memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat. Jadi bukan kelas seperti jadi bisa kita harus bersama supaya dong di awal dong mau kesepakatan apa yang mau sampaikan, ya dong sampaikan. Habis itu baru nanti seperti yang kita sudah jelaskan tadi itu nanti baru atau dari semua mungkin ada 3 yang sama, atau bisa selesaikan 1. Atau ada yang dia punya maknanya sama dari sekian itu, atau harus selesaikan 1 atau jadikan akan jadi 1 saja 1 kalimat saja. Kemudian yang kedua itu mencatat semua masukan di papan tulis dan di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Jadi kemarin kita kasih anak-anak dan tulis itu lewat kertas warna-warni itu kalau kita sudah nanti dari papan nanti baru potong 1 kanan. Itu pun siswa yang langsung sendiri yang bagus. Jadi lo masih pikiran apa selesai langsung oke fitnya yang mana atau yang hapus yang mana atau pas keluar yang mana, itu menjadi kesepakatan. Nah, kemudian yang ketiga menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini tadi waktu itu mengubah kalimat negatif menjadi positif. Jadi memang kita harus bisa menyusunnya itu sesuai prosedur. Dalam hal ini prosedurnya itu setiap keyakinan kelas itu dia harus positif dan dia harus tidak abstrak, kemudian dia mudah diingat. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas
Yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Meninjau kembali. Jadi ketika sebut semua saya Bapak Ibu atau sudah bersama. Atau sudah bersama, kemudian kita ngajak siswa untuk mencari kata-kata kebajikan. Mengingatkan guru dan datang tepat waktu. Kemudian waktu itu bisa disadikan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati, dan itu menjadi satu keyakinan. Kemudian yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau kembali ulang dan menyetujui dengan menandatangani. Kemudian yang terakhir adalah keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Jadi seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Lucy untuk penjelasannya. Iya, terima kasih. Dengan demikian, kita yakin bahwa Ibu Tia pasti akan membuat keyakinan kelas untuk mata pelajaran yang Ibu Tia ambil. Sudah dibuat. Luar biasa Ibu Tia, iya. Dengan demikian, semoga kata semua juga yang hadir saat ini kata bisa bikin kata punya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang ditempel supaya kata punya proses pembelajaran di sekolah ini bisa berlangsung dengan baik. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya di sore hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan Bapak Ibu untuk bersama-sama dengan saya untuk bisa mensosialisasikan aksi nyata saya berbudaya positif di nomor 1.4, titik A, titik 10, titik 1 dan 2. Ya Bapak Ibu, terima kasih, berikan aplaus untuk kita semua. Dan kalau memang tidak ada pertanyaan dan lain-lain, ya mungkin kita akan sikap doa dan kita berdoa sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing. Mari Bapak Ibu dengan sikap berdoa, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kita. Berdoa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Salam. Salam. Dadah. Sukses Ibu.